hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah upgrading iman di akhir bulan Muharram. Kita tahu bahwa bulan Muharram ini tidak hanya sekedar awal tahun baru Hijriah, akan tetapi bulan Muharram ini termasuk salah satu di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan oleh Allah selama 24 hari ini bertemu dengan 1447 Hijriah, yang berarti pula juga 24 hari pula kita telah melewati tahun 1446 Hijriah. Namun masih banyak di antara kita yang kadang-kadang dengan berubahnya tahun nggak ada perubahan. Bako umakana ala makana, tetep aja. Yang kemarin enggan untuk baca Al-Quran juga masih enggan baca Al-Quran. Yang kemarin masih malas untuk memperbanyak sholat sunnah juga saat ini masih malas. Yang kemarin masih merasa sayang untuk bersedekah saat ini juga masih merasa sayang. Lantas pertanyaan yang perlu kita munculkan pada diri kita adalah, apa hikmah di balik Allah memberikan kesempatan umur kepada kita? Kalau memang kita tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah itu dengan merubah diri kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, maka dikhawatirkan Allah akan mencabut nikmat-nikmat itu. Oleh karena itu, bulan Muharram ini kita jadikan momentum bagi kita untuk mengupgrade diri kita. Kita upgrade diri kita. Dan untuk mengupgrade diri kita yang paling utama, yang paling vital adalah mengupgrade iman kita. Iman kita harus kita upgrade. Kita jangan merasa puas, wis aku ngene wis cukup, jangan. Kenapa? Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif. Bisa naik, bisa turun. Nek pas imane naik, wah koyok-koyok sing duwe masjid. Gitu, gak tahu lali, sobo masjid gak tahu mulih. Tapi ketika imannya ngedrop, kadang-kadang malah seperti orang yang gak tahu jalan ke masjid. Sampai pirang-pirang bulan gak tahu ketok ning masjid. Itu menunjukkan al-imanu yazidu wa yanqus. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya beliau menyatakan inna min alamati nuqsanil iman al-kaslan fil ibadah. Di antara tanda-tanda menurunnya iman itu adalah saat kita malas melakukan ibadah. Malas melakukan kebaikan-kebaikan. Itu berarti tanda-tandanya kalau iman kita lagi ngedrop. Lagi menurun. Diawali dengan firman Allah yang ada di dalam surah Al-Fatih ayat 13. Qala Allah Ta'ala, wa man lam yu'min billahi wa rasulih, wa man lam yu'min billahi wa rasulih, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka aku telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir neraka sa'ir atau api yang sangat panas. Ainaron syadidatan. Di sini kekhawatiran kalau kita nggak bisa menjaga iman kita,
pas wayai ngedrop, ternyata disitulah kita meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kita mati tidak membawa iman. Dan itu sudah ada contohnya. Yaitu Barsis, seorang pengikut ajaran Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Seorang yang ahli ibadah. Bahkan tidak ada orang yang bisa mengalahkan ketekunan ibadahnya dibanding Barsis. Lek wong Jawa ngarani Barsiso. Itu Barsis namanya. Tapi ternyata dia mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya tugas kita menjaga agar tidak iman kita itu tidak fluktuatif. Qala At-Taju As-Subki, al-Islamu a'malul jawarih wala yu'tabaru illa ma'al iman wal imanu tasdiqul qalbi wala yu'tabaru illa ma'at talaffudzi bisyahadatain. Imam Tajuddin As-Subki menyatakan, Islam itu amal anggota badan. Islam itu amal anggota badan. Makanya rukun Islam 5 itu semuanya amal anggota badan. Syahadat, ucapan lisan. Nggak cukup orang syahadat di dalam hati. Ayo baca syahadat, sudah kapan? Di dalam hati. Nggak bisa. Harus terucap secara lisan. Sholat. Itu juga perbuatan badan. Nggak bisa orang sholat. Wis aku wis kerentek ning Gusti Allah. Berarti padha karo wis sholat. Nggak bisa. Zakat. Itu juga perbuatan. Itu mengantarkan atau dengan mentransfer itu perbuatan. Gak iso zakat dibatin tok itu nggak bisa. Sudah zakat sudah kapan tak batin, nggak bisa. Kemudian puasa, haji, rukun Islam yang 5 itu semuanya adalah amal anggota badan dan tidak akan dianggap kecuali bersama dengan iman. Makanya kenapa di dalam Islam itu setiap amal perbuatan harus dibarengi dengan niat. Karena niat itulah di situ, unsur imannya di situ. Makanya setiap perbuatan, setiap amal itu harus dibarengi dengan keimanan. Dalam hal ibadah mahdhah kita kenal dengan istilah niat. Sedangkan iman adalah keyakinan dalam hati. Dan iman tidak dianggap kecuali bersama dengan melafazkan 2 kalimat syahadat. Makanya kalau ada yang bertanya, mana yang didahulukan? Rukun iman ataukah rukun Islam? Tidak ada yang bisa dipilih. Hanya iman saja tanpa melafazkan syahadat nggak akan bisa diterima. Melakukan perbuatan-perbuatan Islam, sholat, zakat, puasa, haji, tapi tidak memiliki keimanan juga tidak bisa. Jadi iman dan Islam itu adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Seperti 2 sisi mata uang. Nggak bisa dipilih. Wa naqala an-Nawawi fi Syarh Muslimin ittifaq ahli sunnati minal muhadditsin wal fuqaha wal mutakallimin ala anna man amana bi qalbihi wa lam yantiq bi lisanihi ma'a qudratihi kana mukhalladan finnar. Intah. Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Beliau menyatakan para ulama
Ahlu sunnah dari golongan ulama ahli hadis, ahli fikih, ahli tauhid sepakat bahwa orang yang beriman di dalam hati saja, namun tidak mengucapkannya dengan lisan, padahal ia mampu melakukannya, maka ia selamanya berada di neraka. Meskipun iman itu tempatnya di dalam hati, tapi harus dibarengi dengan membaca 2 kalimat syahadat. Membaca 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa tanpa didasari dengan iman, semuanya juga akan tertolak. Nah, disinilah makanya penting kita mengupgrade iman kita. Mungkin yang kemarin-kemarin ya, kadang-kadang kita masih sering goyang, atau mungkin kita merasakan iman kita masih sangat lemah. Ini berarti butuh untuk dikasih vitamin, butuh ditingkatkan agar aman. Wa akhraja Ahmad wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabat, "Jaddidu imanakum." Perbarui iman kalian. Nek cara baterai, cesen imanmu supaya gak ngedrop. Gila. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa kaifa nujaddidu imanana?" Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Bagaimana cara kami untuk ngecas iman kami? Supaya gak gampang ngedrop imane, dicas. Ki apa carane? Pripun Kanjeng Nabi carane? Qala fa'aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Jujur, selain kita zikir habis sholat, sehari semalam kita baca la ilaha illallah berapa ribu kali? Sulit untuk menjawab saking akeh. Saking akeh napa saking gak tahu nih? Apa alasan kita untuk tidak memperbanyak la ilaha illallah? Alasan sibuk? Alasan pekerjaan? Alasan aktivitas? Alasan apa? Kalau memang alasan kita sibuk, alasan kita aktivitas, alasan kita bekerja, sekarang muncul pertanyaan, boleh enggak kita membaca la ilaha illallah sambil beraktivitas? Boleh. Ibu-ibu, wah saya repot masak. Boleh enggak sambil masak baca la ilaha illallah? Boleh. Pas ngulek bumbu karo maca la ilaha illallah apa maneh karo enek muncrat-muncrate. Wah, itu malah bikin masakannya tambah sedep. Keluargane sing penyakit-penyakit batin ilang kabeh. Kabeh. Krana ketambahan bumbu la ilaha illallah. Alasannya cuma satu. Setan tidak akan pernah rela kita melakukan hal yang sederhana tapi pahalanya luar biasa. Itu jawabannya. Setan akan selalu berupaya bagaimana supaya kita tidak bisa memperbanyak membaca
La ilaha illallah. Mulai saat ini kita jadikan momentum bulan Muharram ini. Ya, sisa-sisa di Muharram ini tinggal beberapa hari lagi. Ayo diistiqomahno. Kenapa? Mosok gak oleh, gak sampai 1000. Nah, 1000 itu mohon maaf. Kalau kita betul-betul niat untuk membaca la ilaha illallah 1000, enteng. Jenengan pegang tasbih, ya pegang tasbih, diunyerno tasbih ketemu ndas. Ping 10 ketemu ndas itu sudah 1000. Karo layah-layah. Gitu, yang lihat HP ya sambil lihat HP, yang lihat TV sambil lihat TV, tidak masalah. Tasbih diputer. Bagaimana kalau memakai tasbih yang digital? Monggo, tidak masalah. Loh, apakah harus pakai tasbih itu? Enggak harus. Cuman ketika kita pakai tasbih itu bisa untuk ngukur sing diwaca awake dhewe iki wis akeh apa cik titik. Karena kadang-kadang kita itu kepedean macane jek titik tibake wektune wis suwi rumangsane wis akeh pakai tasbih digital maca la ilaha illallah la ilaha illallah rumangsane wis suwi bahasa didelok lho jek ping 50 kuran. Itu loh tujuannya supaya kita tahu bahwa yang kita baca itu masih minim. Enggak harus pakai tasbih itu. Tapi minimal kita bisa untuk mengoptimalkan, memperbanyak. Ngapunten Kiai, kira-kira misalkan dicicil gitu boleh atau enggak? Oh, saiki zaman cicilan gitu. Wis gak apa-apa dicicil. Misalkan habis sholat 5 waktu dibaca, nek gelem dicicil berarti yo 200. Jenengan maca la ilaha illallah ping 200 itu diluk banget gitu. Maksimal 2 menit lah selesai itu. Apa maneh la ilaha illallah kelas patas. Wah, itu gak sampai 2 menit niku malah. Coba bayangkan. Sebenarnya kita bisa, sangat bisa. Tapi karena kita belum ada ilzam, belum ada komitmen. Makanya mulai sekarang kita harus punya komitmen memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Itu akan berpengaruh pada batin kita. Bahkan di dalam Tibun Nabawi itu diterangkan, orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan dipanjangkan nafasnya, maka akan mampu menghilangkan segala dosa dan penyakit yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Ternyata yang banyak melakukan malah orang lain. Ada pengobatan melalui pernafasan, ya, olah nafas, ya, termasuk salah satunya yoga. Padahal kita juga punya terapi itu ada gitu, dan itu dari Rasulullah. Jadi tarik nafas, kemudian setelah tarik nafas dikeluarkan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai nafasnya habis. Tarik nafas lagi. La ilaha illallah. Ya, kalau model bacanya seperti itu gak usah ping 1000, ngeblak sampeyan nek ping 1000. Tapi itu perlu. Kita lakukan itu perlu. Dalam hadis yang lain diterangkan wasyaikhani an Utsman bin Malik. Innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis bersumber dari sahabat Utsman bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan masuk neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah
dengan niat berharap ridho Allah. Wis gak usah njaluk apa-apa, wis pokoke maca li krana Allah. Luar biasa. Makanya bener, setan nggak akan pernah rela. Kita membaca ini nggak akan pernah rela. Padahal enak sambil kita berjalan, kita berdiri, kita duduk, kita berbaring. Bisa kita lakukan. Wa Ibnu Asakir an Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsani Jibril qala yaqulullahu ta'ala la ilaha illallah hisni faman dakhalahu amina min adabi. Imam Ibnu Asakir meriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Jibril menyampaikan kepadaku bahwa Allah berfirman, kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Maka barang siapa memasukinya, maka ia aman dari siksaku. Jadi bentengnya Allah kalimat la ilaha illallah itu. Kalau kita punya benteng yang kuat, aman kita dari siksa Allah. Wa Tabrani an Abi Darda, laisa min abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marrah illa ba'athahu Allahu yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri walam yurfa li ahadin yauma idzin amalun afdalu min amalihi illa man qala misla qaulihi auzata. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari sahabat Abu Darda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali kecuali Allah membangkitkannya pada hari kiamat, wajahnya bagaikan bulan purnama, dan tidak diangkat amal seseorang pada saat itu yang lebih utama dari amalnya kecuali orang yang mengucapkan yang sama dengannya atau lebih banyak. Makanya minimal sak dodoan ping 100. Minimal. Dasarnya apa? Ya ini. Jadi kalau tasbih maca la ilaha illallah ketemu sak ndas wis 100. Tidak ada orang yang amalnya lebih baik dari orang tersebut kecuali orang yang membacanya sama atau membacanya lebih. Sahabat Nabi kalau didhawuhi Nabi seperti ini itu sudah berlomba-lomba akeh-akehan. Nek awake dhewe gak wis 100 ae wis. Wis ngono tok wis apik wis. Rutinnya, istiqomahnya itu yang kita butuhkan. Wa Nasa'i an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam, ya Rabbi allimni syai'an azkuruka bih. Faqala qul la ilaha illallah. Faqala ya Rabbi kullu ibadika yaqulu hadza innama uridu syai'an takhussuni bih. Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis yang bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, Nabi Musa pernah berkata kepada Allah, pernah memohon kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an, ajarkan kepadaku sesuatu, azkuruka bihi, yang aku gunakan untuk berzikir kepadamu. Faqala, kemudian Allah menjawab, Kul, katakan wahai Musa, bacalah wahai Musa, la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa menanggapi, faqala ya Rabbi kullu ibadika yaqulu hadza. Wahai Tuhanku, semua hambamu sudah membaca itu. Innama uridu syai'an takhussuni bihi,
Yang aku inginkan adalah kalimat yang khusus untukku, yang spesial untukku. Jangan itu. Yang berbeda. Apa jawaban Allah? Faqala ya Musa, lau annas samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a ju'ilat fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Dijawab sama Allah, wahai Musa, seandainya 7 langit beserta isinya selain aku dan seluruh 7 bumi diletakkan pada satu lempeng timbangan dan kalimat la ilaha illallah pada lempeng timbangan yang lain, niscaya timbangan itu lebih berat kalimat la ilaha illallah. Jadi satu kalimat la ilaha illallah coro ditimbang dibandingkan dengan 7 langit beserta isinya, 7 bumi beserta lapisannya. Ini kisi abotan kalimat la ilaha illallah. Wa Abu Dawud wa Ahmadu am Mu'adzin, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang bersumber dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Bahkan sampai ada pada riwayat yang lain dinyatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Ternyata manfaatnya luar biasa. Tidak hanya sekedar untuk meningkatkan keimanan, tapi fadilah dari kalimat la ilaha illallah itu sangat banyak sekali. Bahkan Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Hibban meriwayatkan hadis yang bersumber dari sahabat Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Kalau kita berbicara tentang keutamaan la ilaha illallah mentok, nggak ada yang nggak bisa dicapai dengan lafaz la ilaha illallah. Bahkan dalam sebuah riwayat dikisahkan kalimat la ilaha illallah ini termasuk doa yang dibaca oleh Nabi Nuh saat terkena banjir bandang beserta dengan seluruh makhluk yang ikut di bahteranya Nabi Nuh. Itu semua diajak membaca kalimat la ilaha illallah, sehingga perahunya Nabi Nuh itu terhindar dari pecah, terhindar dari karam. Yang saat itu seluruh makhluk punah, kecuali makhluk yang ikut di bahteranya Nabi Nuh karena memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi dengan satu kalimat yang bisa kita perbanyak setiap hari, manfaatnya luar biasa. Iman kita bisa meningkat. Menghindarkan kita dari siksa neraka. Dan lain sebagainya. Lantas, apa alasan kita untuk tidak memperbanyak kalimat la ilaha illallah? Coba carilah alasan untuk tidak memperbanyak, nggak akan ketemu. Karena membaca kalimat ini dalam setiap keadaan, dimanapun, kecuali di dalam kamar mandi.
bisa kita lakukan, bisa kita baca. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang bisa istiqomah untuk memperbanyak kalimat ini. Amin Allahumma amin. Apalagi dalam hadis ini jelas dinyatakan afdhalul zikri, zikir yang paling utama. Berarti sudah nggak ada lagi yang lebih utama dibandingkan kalimat la ilaha illallah. Mungkin dari sini ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan Pak Yai, apa yang dilakukan oleh hamba Allah itu adalah melaksanakan ibadah yang disampaikan tadi. Katakan Ibu Bapak, matur, sholat, zakat, dan itu adalah hablum minallah. Padahal hamba itu juga menjalani hablum minan nas, yaitu perbuatan atau akhlak atau adab. Bisakah bisa jadi orang yang khusyuk di dalam sholat, beribadah dan sebagainya bisa menjadi orang rugi atau bangkrut dalam bahasanya. Bisa jadi kelihatannya badannya bagus, tapi ada sesuatu yang bisa mengurangi dari pahala itu. Contoh, durhaka pada orang tua, ghibah, menyakiti orang tua, menyakiti seseorang dan sebagainya. Karena ini terbukti tidak menjamin seorang ibadah yang penuh itu bisa jadi masuk surga. Ini contoh pernah diriwayatkan Nabi pada waktu majelis. Itulah di pojok situ ada orang ahli surga. Padahal dia juga tidak sholat tahajud, biasa-biasa saja. Tapi ada sesuatu kata kunci, tidak cukup menjalankan ibadah mahdoh saja, tapi hablum minan nas atau kebaikan-kebaikan di masyarakat yang menjaga antara orang dengan orang itu juga akan mempengaruhi pahala itu sendiri. Bahkan bisa kurang ibadah yang kita jalankan. Demikian Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Apakah bisa manusia itu berakhir tidak menjadi masuk surga atau masuk neraka karena hablum minan nas yang dilakukan oleh manusia itu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul. Jadi di dalam Islam itu tidak hanya terdapat satu variabel, tetapi antar satu variabel dengan variabel yang lain itu berkaitan dan bersinggungan. Makanya tidak cukup tadi berbicara ngomong sisi iman saja mengesampingkan rukun Islam, atau rukun Islam saja mengesampingkan rukun iman. Itu tidak bisa. Kalau dalam Al-Quran, Allah sendiri telah berfirman di dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Ya. Demi masa, sesungguhnya manusia pasti dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ketika ngomong amal soleh itu ya di situ terdapat hablum minallah, juga terdapat hablum minannas. Kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu juga mengandung unsur hablum minallah dan juga hablum minannas. Imam Ghazali pernah ditanya tentang Islam yang hakiki. Wahai Imam, bagaimanakah Islam yang hakiki itu menurut panjenengan? Mungkin kalau kita yang menjawab jelentreh notok itu membutuhkan waktu berjam-jam dan bertele-tele. Tapi Imam Ghazali menjawab secara singkat. Islam yang hakiki itu adalah satu, baik kepada Allah. Dua, baik kepada sesama manusia. Dan tiga, baik kepada alam di sekitarnya. Tiga unsur ini. Kalau hanya satu unsur saja, ini belum bisa. Satu contoh,
Ana wong rutin ning masjid gak tau ketinggalan, jamaah salat 5 waktu. Nek perlu 6 waktu dilakoni kabeh, jamaah gak tau ketinggalan. Tapi utang ning wong liya gak gelem nyaur. Ayo, pertanyaannya, iso mlebu swarga? Nggak bisa. Makanya Imam Ghazali, Islam yang hakiki itu adalah baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia, dan baik kepada alam di sekitarnya. 3 variabel inilah yang disebut dengan Islam yang hakiki. Begitu. Atau dibalik misalkan, karo wong akhlake apik, tapi karo Gusti Allah gak apik, ya ndak bisa masuk surga. Bahkan karo Allah apik, karo menungso apik, karo hewan gak apik. Wah, ana hewan tuwe empati ae, enggak punya rasa kasih sayang terhadap hewan. Itu juga enggak bisa. Seperti halnya asar yang diceritakan tentang sahabat Umar yang mendapatkan derajat yang mulia karena memiliki belas kasihan pada seekor burung. You know? Ada seorang pelacur yang kemudian diampuni dosanya karena menyelamatkan anjing, ya, dan seterusnya. Itu 3 hal itu tidak bisa dipisah. Lek pengen dadi wong Islam sing hakiki, apik karo Gusti Allah, apik karo manungsa, apik karo alam sing enek kiwa tengene. Dipastikan selamat sudah otomatis itu. Kalau 3 variabel itu terpenuhi. Ngaten. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, menjadi benih-benih amal soleh bagi kita, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah di bulan Muharram yang mulia ini. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah bi barakatil Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya satar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah.